Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan membahas tentang alasan Marin selalu membantu Seiya. Seiya adalah salah satu kandidat dari proyek Mitsumasa Kido, yaitu mengumpulkan 100 remaja pria dari berbagai panti asuhan di seluruh dunia yang nantinya akan dilatih kembali dan dipilih menjadi 20 terbaik untuk dikirim ke berbagai belahan dunia menjalankan misi mendapatkan sebuah klot dan menjadi seorang Sen. Tujuan Mitsumasa Kido melatih para remaja tersebut untuk merekrut para pemuda yang nantinya akan menjadi pelindung bagi Saori menjalankan tugasnya menjadi seorang dewi perang, yaitu Athena. Seiya dikirim ke tempat lahirnya para Sen, yaitu Yunani. Ia dilatih oleh seorang Silver Sen bernama Marin. Marin seorang Sen wanita yang berasal dari Jepang. Dalam beberapa tahun, Seiya dilatih sangat keras untuk menjadi seorang Sen, terutama penguasaan kosmo. Karena untuk mendapatkan klot perunggu Pegasus tidaklah mudah. Banyak saingan kuat yang harus Seiya kalahkan nantinya. Setelah beberapa tahun berlalu, Seiya tumbuh menjadi pemuda yang tangguh. Atas bimbingan dari Marin, Seiya berhasil mendapatkan klot Pegasus setelah mengalahkan para pesaingnya dan bertempur di Pinar bersama Cassius. Ia kemudian dilantik oleh Paus Agung dan telah resmi menjadi seorang Sen Pegasus. Paus Agung memberitahu bahwa seorang Sen harus menjadi seorang pelindung Athena dan menegakkan kebenaran. Kini misi Seiya telah selesai dan harus kembali pulang menuju Jepang. Dari 20 orang yang dikirim ke berbagai tempat latihan, yang kembali dan berhasil mendapatkan klot dan menjadi seorang Sen, hanyalah 10 orang saja, termasuk Seiya. Alasan Seiya ingin menjadi seorang Sen karena ia ingin kembali bertemu dengan kakaknya Seika. Mereka terpisah cukup lama setelah Seiya direkrut oleh Mitsumasa Kido. Maka dari itu, ia ingin menagih janjinya karena telah berhasil menyelesaikan misinya. Setelah sampai di Jepang, Seiya bergegas menuju kediaman Mitsumasa Kido. Ia lalu bertemu dengan Saori dan menanyakan keberadaan kakeknya. Saori lalu segera menyuruh Seiya untuk mengikuti pertandingan Galaxian Wars, yaitu pertarungan para Sen perunggu yang telah kembali dari misi untuk memperebutkan klot emas Sagittarius. Namun sayangnya Seiya menolak dan tidak tertarik untuk mengikuti pertandingan tersebut. Ia ingin menagih janjinya kepada Mitsumasa Kido dan ingin dipertemukan kembali dengan kakaknya yang telah lama berpisah. Namun sayangnya Mitsumasa Kido telah meninggal tidak lama setelah para kandidat dikirim ke berbagai negara untuk menjalankan misi. Seiya tidak menyimpan rasa hormat sedikitpun kepada Saori. Hal tersebut dikarenakan sikap Saori sewaktu remaja yang semena-mena terhadap para kandidat, sehingga menumbuhkan rasa benci Seiya terhadap Saori. Saori tidak mengetahui keberadaan kakaknya di mana. Namun ia menawarkan kepada Seiya jika ia mau mengikuti Galaxian Wars, ia akan membantu mencari keberadaan kakaknya dengan kekuatan Ground Foundation. Mendengar kesepakatan tersebut, Seiya pun menyetujuinya. Seiring berjalannya waktu, sikap Saori yang berubah menjadi jauh lebih baik kepada Seiya dan yang lainnya, sehingga membuat hati Seiya luluh. Ditambah ia mengetahui fakta bahwa Saori adalah reinkarnasi dari Athena, dan tugas seorang Sen adalah melindunginya. Seiya berubah menjadi Sen yang paling loyal dan paling depan melindungi Saori ketika dalam bahaya. Bahkan Seiya rela mengorbankan nyawanya hanya demi keselamatan Saori. Di Sanctuary, Paus Agung Ares tiba-tiba meninggal, kemudian digantikan oleh Saga yang menyamar. Ia merubah seluruh kebijakan yang ada di Sanctuary, dan salah satunya seorang Sen harus berasal dari Yunani. Marin yang berasal dari Jepang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Dia mendapatkan sikap rasis oleh para prajurit Sanctuary dan juga para Silver Sen. Untuk membuktikan kesetiaannya terhadap Sanctuary, Marin diperintahkan untuk membunuh Seiya dan merebut klot emas Sagittarius.
Tentu saja hal tersebut tidak mungkin ia lakukan karena bagi Marin, Seiya adalah seseorang yang berharga. Marin dikirim bersama Silversen yang lain. Setelah sampai di Jepang, bukannya bekerja sama, para Silversen menjadikan Marin sebagai umpan untuk mendatangkan Seiya. Karena mereka tahu bahwa Marin tidak mungkin mau membunuh Seiya. Seiya lalu diberitahu oleh Kiki bahwa Marin sedang berada di dekat kediaman Saori. Akan tetapi ia dalam bahaya. Kemudian Seiya dan Kiki lalu bergegas untuk menyelamatkan Marin. Dari pertempuran tersebut diketahui fakta bahwa Seiya kemudian diperintahkan Marin untuk menyelamatkan sang tuari. Silversen yang menjadikan Marin sandera memberitahu bahwa Marin adalah kakak dari Seiya. Hasil dari pertempuran tersebut dimenangkan oleh Seiya. Namun setelah Marin bebas, ia segera bergegas meninggalkan Seiya tanpa memberitahu sedikit pun alasannya. Semenjak pertempuran tersebut, Marin lebih menjaga jarak dengan Seiya. Akan tetapi, ia tetap selalu membantu Seiya dalam setiap pertempuran dari belakang tanpa Seiya ketahui. Seperti saat terkena racun jurus Aphrodite, saat pertempuran di 12 kuil zodiak, dan saat Seiya terkurung kristal milik Alberich di pertempuran di negara Asgard. Marin selalu hadir untuk membantu Seiya. Seiya ketika bertemu dengan Marin selalu menanyakan apakah benar ia adalah kakaknya. Namun Marin selalu mengelak dan tidak mau memberitahu jawabannya. Hingga di Hades baru diketahui Marin bukanlah kakak Seiya. Dikarenakan Marin berhasil menemukan kakak Seiya yang sebenarnya, yaitu Seika. Di sebuah desa dekat Sanctuary, saat Seiya dikirim ke Yunani, Seika mengikuti Seiya, namun sayangnya nasib buruk menimpanya. Ia terjatuh dan kehilangan ingatannya. Alasan Marin selalu menolong Seiya adalah dikarenakan Seiya adalah muridnya. Ditambah Marin sudah menganggap Seiya sebagai adiknya sendiri. Seiya mengingatkan Marin kepada adiknya yang hilang, yaitu Toma, sehingga ketika Seiya dalam kesulitan, Marin selalu membantunya. Di movie Tenkai Hand Overture diperlihatkan Toma, adik Marin, menjadi salah satu petarung Dewi Artemis. Ia pun diganti namanya menjadi Icarus. Namun berkat sebuah anting yang Toma pakai, Marin pun dapat mengenalinya. Alasan Toma mengikuti Artemis dikarenakan ia ingin menjadi kuat agar bisa melindungi orang yang ia cintai. Namun setelah menjadi petarung Dewi Artemis, Toma lupa untuk pulang. Berkat tekad Marin yang kuat untuk meyakinkan Toma, ia pun sadar dan mengingat kembali bahwa Marin adalah kakaknya. Nah, itulah alasan kenapa Marin selalu membantu Seiya. Bukan dikarenakan ia adalah kakaknya, namun dikarenakan Marin sudah menganggap Seiya sebagai adiknya sendiri, dan Seiya selalu mengingatkan Marin kepada adiknya Toma. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.